dipersembahkan oleh Saya minta Pak Bupati Bekasi tolong dicek apakah areal ini rumahnya pribadi atau tanah irigasi. SMA 6 aja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour, hari ini kita nonaktifkan dulu. Ya, semua. Jabar itu dibangun dari dana pinjaman sebagian. Selain berapa yang dibangunkan di situ? Selama 5 tahun ke depan harus dicicil 500 miliar. Kali ini saya bawa apa? Bawa berkat. Ini bawa berkat nggak? Apakah saya salah? Saya merasa salah karena saya salah dalam mengartikan hari itu adalah hari kerja. Ternyata saya juga masih belum tahu yang sebenarnya itu hari kerja atau hari jumlah hari itu. Pak Luki Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu. Ya, Pak Luki Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Terserahlah orang mau ngomong pencitraan, yang penting saya kerja dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Karena politik itu tidak pernah positif bagi mereka yang berpikir negatif. Selamat malam, sosok yang satu ini memang satset dengan gaya nyentrik mengobrak-abrik kebijakan yang dianggap eksentrik. Bayangkan saat ini kanal YouTube-nya KDM Channel sudah punya subscriber 6 juta lebih dan penontonnya 1,9 miliar kali dari tahun 2017 hingga sekarang. Salut, tapi ada juga yang melabeli beliau ini narsis, natural, genuine, atau dibuat-buat jangan-jangan. Karena Deddy Mulyadi pernah mengatakan kalau jadi pemimpin itu siap dipuji, tapi siap juga untuk dicaci. Jadi Kang, tong marah malam hari ini Kang ya, kita kritik tipis-tipis boleh kan ya? Aman ya Kang ya, gitu kan. Karena ini adalah gubernur tapi rasa konten kreator Andro ya. Jadi berbagai kebijakannya ini sebenarnya gebrakan atau pencitraan gitu ya. Karena harus berhati-hati karena masyarakat publik terutama warga Jawa Barat pun juga sudah mulai bersuara. Ada yang seia, tapi ada juga yang tak sekata, Andro. Hati-hati karena persepsi publik ini bisa jadi senjata politik bagi sang gubernur. Tapi justru bisa jadi juga jebakan politik bagi Deddy Mulyadi. Kita akan membahasnya secara lengkap di catatan demokrasi malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari UIN Jakarta dan juga dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Warga Jawa Barat mana? Warga Jawa Barat jangan malu-malu. boleh angkat tangan. Karena kemarin Deddy Mulyadi menang di Jawa Barat itu sejarah loh ya. 14 juta memilih Deddy Mulyadi untuk jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi luar biasa, pakaian kami hari ini cerah, tidak seperti IASG yang agak merah merona. Waduh, beda ya, Maria, kalau warna baju kita sih cerah dan juga bajunya elegan sekali kalau digunakan oleh Andromeda Mercury. Terima kasih BHS, terima kasih banyak. Kami juga akan menghadirkan baru-baru ini yang viral banget dari Kang Deddy Mulyadi. Kemarin kan soal study tour juga dilarang. Itu dia, betul. Kabarnya ada kepala daerah, dalam tanda kutip, liburan. kabur. Liburan ke luar negeri, ke Jepang. Tanpa izin, langsung diviralkan di media sosial. Itu dia, kita coba akan hadirkan juga nanti bersangkutan Andro ya. Kita perkenalkan dulu satu persatu narasumber kami di catatan demokrasi. Sudah bergabung pemirsa bersama dengan kami di sini. Ada Bang Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Selamat malam, Bang Hendarsam. Boleh digunakan mikrofonnya, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Maria. Selamat malam, Andro. Selamat malam, mahasiswa. Hidup mahasiswa. Yang ini juga nggak kalah hidup mahasiswa, gitu kan. Ada Bang Ade Armando, politisi PSI. Selamat malam.
Selamat malam semua. Bro Ade. Terima kasih banyak Pak dosen. Pak dosen, Bro Ade Armando ya kan? Nah, ini juga sepertinya satu koalisi dengan Mas Adi Armando. Sama-sama akademisi dari Universitas Indonesia ya, Maria. Betul, kita perkenalkan ini dia wajah baru di catatan demokrasi. Ini ada Bu Evi Rusfian, pakar komunikasi politik. Selamat malam Bu Evi. Selamat malam, semangat. Terima kasih banyak Ibu Evi sudah hadir di catatan demokrasi. Kita tunggu gaskennya ya Bu ya malam hari ini ya Bu ya. Kami juga menghadirkan, ini dimaafin nggak nih? Udah bulan Syawal ya harus dimaafin. Kata-kata vokal dan kritis Kang Eko Kuntadi di media sosial kita maafkan ya Kang ya. Terima kasih banyak pegiat media sosial Kang Eko Kuntadi. Thank you. Assalamualaikum. Selamat malam. Netizen yang julid dimaafin nggak Kang? Kenapa? Netizen julid dimaafin nggak? Oh, khusus buat Bang Ade minal aidin wal faizin. Masih ada yang membekas luar ya. Nah, kami juga menghadirkan supaya afdol karena di sini kabarnya ada orang campuran ya Maria ya. Ini langsung ya. Oh iya langsung. Ini langsung. Ini warganya nih. Warga Jawa Barat asli Putra Indramayu. Wah, kita sambut tepuk tangan yang meriah Kang Tony RM. Terima kasih catatan demokrasi. Selamat malam Kang. Malam. Ini warganya. Kami juga menghadirkan Bupati Indramayu yang hari ini diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kang Luki Hakim. Pak Bupati Indramayu, selamat malam. Selamat malam Kang Luki. Ini backgroundnya bukan di Jepang lagi Ini ya? bukan Jepang ya, baru mau nanya nih, Jepang apa dari Indonesia ini ya Pak Bupati? Kirain masih pakai baju apa ya? Kimono ya. Oh, oke siap. Baik, kita boleh ke Kang Tony sebagai warga Jawa Barat dengan gebrakan sang gubernur. Menurut Anda dari awal menjabat sampai dengan sekarang yang terbaru soal teguran kepada, kalau kami bahasa bukan teguran, menyemprot Bupati Indramayu, Luki Hakim, sudah tepat nggak Kang Tony RM? Baik. Terima kasih, ini luar biasa catatan demokrasi. Jadi Bupati Luki Hakim itu adalah bupati saya, warga Indramayu. Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, juga gubernur saya, Gubernur Jawa Barat. Sebenarnya dua orang ini menurut saya adalah pemimpin kami ya, warga Indramayu dan warga Jawa Barat. Hanya saja sebagai seorang kepala daerah, entah itu bupati maupun gubernur, tindak tanduknya itu diatur di dalam undang-undang. Artinya tidak bisa seenaknya sendiri. Karena sudah ada undang-undang. Dalam hal ini sebagai kepala daerah itu tindak tanduknya, kegiatannya, sepak terjangnya itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ada kepala daerah dibantu dengan wakilnya, ada DPRD, dan jangan lupa ada peran serta masyarakat. Catatan demokrasi ini saya simpulkan atau saya maknai. Masih segmen 1 Kang, jangan disimpulkan dulu Kang, masih segmen 1 Kang ya. Masih segmen 1, masih panjang nih kita. Ya, sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi yang didengarkan langsung oleh kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, sesuai dengan amanat pasal 1 angka 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Oke, kalau begitu langsung saja Kang, kita ingin dengar nih aspirasi dari warga Indramayu, mumpung ada bupatinya di sini. Ya, jadi disclaimer-nya karena dalam pasal 1 angka 41 itu peran serta masyarakat itu bisa untuk memberikan aspirasi ya demi untuk kemajuan suatu daerah atau untuk kesejahteraan masyarakat, maka kami kritisi itu wajib sebagai pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, bunyinya adalah ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu
akibat kebijakannya itu, ya, ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya. Di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema, apakah itu pencitraan atau gebrakan? Temanya kan begitu. Pencitraan itu suatu kesan yang sengaja dibuat agar bercitra positif, citranya positif, sengaja dibuat. Nah, kalau gebrakan tentu kan, saya menyimpulkan begini, ini pendapat saya. Nanti kalau pendapat yang lain berbeda silahkan. Akan dinamakan pencitraan kalau gebrakan-gebrakan itu tidak dieksekusi dengan peraturan. Jadi hanya disampaikan di media sosial, kemudian dilakukan, diliput media, beberapa media diliput kamera-kamera, tetapi kemudian peraturannya tidak dibuat. Maka saya simpulkan itu pencitraan. Saya tidak tahu, misalnya pembongkaran gedung atau objek wisata ini taman Ibis. hiburan Ibis. Ya, di Puncak Bogor. Kemudian pelarangan study tour tadi yang Bang Adro sampaikan. Ya. Kemudian pelarangan seragam, pembelian seragam, LKS dan seterusnya. Pada dasarnya saya setuju, karena saya sebagai orang hukum, ketika ada suatu pelanggaran, memang harus ditindak. Akan tetapi, ya, tetap harus sesuai prosedur. Contoh, pembongkaran. Apakah sudah sesuai prosedur atau belum? Pembongkaran itu harus dilakukan oleh pemilik gedungnya sendiri yang dinilai melanggar, yang dinilai ilegal. Dalam waktu 30 hari. Jika tidak dibongkar sendiri sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, baru kemudian pemerintah daerah mengambil alih untuk membongkarnya. Saya tidak tahu apakah pembongkaran gedung Ibis itu ya, itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kang Tony, secara spesifik yang dirugikan masyarakat yang mana ya? Menurut Kang Tony, masyarakat yang mana? Yang bekerja di taman hiburan yang dibongkar atau yang mana, Kang? Sebenarnya? Ya tentu setiap perusahaan, contoh tempat hiburan objek wisata Ibis ya, tentu kan ada pekerja-pekerjanya. Kalau kemudian dibongkar, ini pekerjanya kan tentu nganggur. Nah, inilah yang harus diperhatikan, dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin ya, tidak harus represif. Tetapi harus dipikirkan dulu. Kemudian yang di Bekasi ada larangan. Ini tanah-tanah siapa? Lebih bagus lagi dikaji dulu tuh, dipanggil wali kotanya, dipanggil bupatinya, dilihat, dicek, bila perlu diploting oleh BPN. Suratnya apa? Dilihat, beli dari mana? Jangan sampai turun itu masih tanda tanya, ini tanah siapa? Nah itu kan artinya kurang persiapan. Bang Haidar Sam, komentar dulu Bang Haidar Sam. Ini Kang Tony masih, kalau bahasa anak sekarang apa? Soft spoken kayaknya. Nah itu dia. Kang Tony. Ya, Citraan karena katanya. begini, karena saya belum melihat langsung ya kajian-kajiannya dari Gubernur Jawa Barat sehingga kemudian memutuskan atau melakukan tindakan seperti yang kita saksikan. Yang kami lihat ya, ini di media sosial ya, itu terkesan dadakan, buru-buru dan harus. Nah, sementara peraturannya saya tidak tahu apakah sudah dibuat atau belum. Itu dia. Jadi pencitraan maksud Anda gitu ya? Ya, silakan Bang ditanggapi. Oke. Membangun sebuah teori itu harus berdasarkan sebuah argumentasi dan dalil yang kuat. Nah, tadi Mas Tony sudah menyatakan saya tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi sudah melakukan tindakan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya argumentasi yang dibuat oleh Mas Tony sendiri tidak tahu. Kan seperti itu. Kemudian outputnya adalah menyimpulkan bahwa ini adalah pencitraan dan tindakan represif. Jadi dari sisi susunan argumentasi ini sudah lemah. Seperti itu. Kecuali Mas Tony sudah bisa memastikan bahwa contoh proses pembongkaran yang dilakukan di puncak
ya kan itu prosedurnya sudah dilanggar. Tapi tadi beliau sudah mendisklaimer dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu outputnya kesimpulannya mengenai tentang masalah adanya pencitraan menjadi gugur. Ini secara teori argumentasi hukum, ya. Yang kedua, kalau saya agak panjang nggak apa-apa ya? Jangan panjang-panjang. Iya, prestasi Bapak Aing ya, Kang Deddy Mulyadi di Purwakarta itu sudah selama 2 periode sudah tidak bisa kita ragukan lagi ya, no debat tentang masalah itu. Nah tapi saya pengen menyoroti bahwa satu, Kang Deddy Mulyadi ini adalah gubernur ya yang sudah siap pakai, ya, yang sudah siap pakai. Artinya apa? Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Nah, kenapa dia sudah tahu? Satu, dia sudah menjalani 2 periode sebagai gubernur Purwakarta. Dia sudah bisa mapping semuanya. Bupati Purwakarta. Ya, Bupati Purwakarta, sorry. Ya kan? Nah, ketika dia menjabat dia tinggal melakukan eksekusi tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu dari secara background beliau ini adalah orang biasa. Seperti yang beliau katakan, saya ini orang kampung. Saya ini orang biasa, bukan orang elitis. Nah, kalau kita background lagi ke belakang, ya kan, demografi penduduk dari Jawa Barat itu mungkin 95% adalah masyarakat pedesaan. Masyarakat miskin pedesaan. Yang tentunya itu beresonansi dengan hati nurani beliau. Jadi beliau tahu persis hati nurani problem dari masyarakat Jawa Barat. Termasuk juga hati nuraninya Mas Tony ya? Ya, beda kalau seorang kepala daerah yang elitis yang tidak bisa tahu dengan penduduk sekitar. Beliau ini anak petani, tahu masalah-masalah pokok di sana. Jadi 2 komponen sebagai seorang yang sudah berpengalaman dari sisi birokrasi. Dan latar belakang beliau sebagai seorang anak desa yang tahu tentang problem-problem masyarakat, aspirasi masyarakat, itu bisa langsung beliau jalankan. Itu yang saya sebut dengan gubernur yang siap pakai. Ya. Nah, berikutnya lagi. Kalau kita lihat dari sisi aspek manajerial, ya kan, bagaimana dahsyatnya seorang Deddy Mulyadi bisa mengorkestrasi dan bisa menghimpun, ya kan, para kepala-kepala daerah, para bupati di Jawa Barat itu dalam menanggulangi, ya kan, banjir di Bekasi. Semua kompak. Ini mungkin tidak baru, tapi ini ya, dikoreksi kalau ada yang salah ya. Disclaimer. Saya disclaimer. Saya baru melihat bupati yang bisa mengarrange, gubernur yang bisa mengarrange seluruh bupati, wali kota bersatu padu untuk supaya bekerja sama menanggulangi ini. Karena ini yang tidak bisa terselesaikan. Dia urai. Masalah Bekasi, masalah Jakarta, ini masalah hilir. Masalah hulu adalah yang di atas. Masalah di Kabupaten Bogor, ya, di Bandung, di tempat-tempat lain, di Bekasi, kota, ya. Beliau kumpulkan itu menjadi satu. Pentingnya itu dari sisi kepemimpinan, beliau sudah bisa menghimpun itu. Dan jangan salah, para kepala-kepala daerah, bupati, wali kota yang ada di Jawa Barat yang beliau himpun, ya kan, sehingga akhirnya kompak itu, bukan seluruhnya itu dari partai pendukung pemerintah juga. Jadi itu hebatnya Deddy Mulyadi maksud Anda? Bukan pencitraan sama sekali ya? Bukan pencitraan. Nah, nanti masalah pencitraan saya akan... Oke, kita tahan dulu kalau gitu Bang, sampai di sana. Biar nanti juga ditanggapin ya, satu persatu lah ya. Karena kalau di Sanggah ini murni gebrakan Andro ya. Asli. Ada juga bupati yang kemarin kena gebrakan juga. Mas Luki Hakim. Kang Luki Hakim kita manggilnya karena di Jawa Barat kan, kalau masih di Jawa Tengah ya. Sesaat lagi Kang Luki Hakim semoga bisa bersuara, Kang, curhatnya semuanya digelontorkan hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami.
Kang Tony, kalau unsur pencitraan, kalau versinya Bang Hendersman ya itu gugur, nggak pas, karena sudah sinergi dengan pemerintah kabupaten, kota. Siap pakai katanya. Gubernur siap Iya. pakai. Mungkin Bang Hendarsam ini salah dengar. Jadi saya pribadi tidak menyimpulkan pencitraan. Host yang menanyakan, kan gitu. Apakah itu pencitraan? Nah, jadi gini, tadi saya katakan, kalau tindakan itu, gebrakan itu tidak diikuti dengan eksekusi suatu aturan, entah perda, entah pergub, maka itu yang dinamakan pencitraan. Contoh, kalau menurut Anda larangan ini study tour atau enggak? Kang, dijawab dulu. Ya, larangan study tour. Sebentar Bang, saya lagi ngomong ya. Larangan study tour, apakah sudah dibuat pergubnya atau peraturan terkaitnya? Kajiannya harus dilakukan. Itu apalagi dengan perda ya, itu harus ada naskah akademik. Jadi ketika melarang ya lewat media sosial ya, itu study tour dilarang. Nah, sekarang larangannya itu sudah dituangkan belum dalam suatu peraturan. Jadi logikanya begini. Saya setiap berpendapat itu selalu membaca undang-undang dulu, membaca peraturan dulu. Jangan sampai melarang dulu, kemudian undang-undangnya baru dibuat, atau lebih parah tidak dibuat. Kalau itu dilanggar oleh sekolah, maka tidak bisa diberikan sanksi secara khusus karena tidak ada peraturan yang memuatnya. Itu maksud saya. Jadi kembali ke tema, kalau gebrakan itu tidak diikuti dengan pembuatan suatu aturan, diterbitkan suatu aturan, ya, itu yang namanya pencitraan. Ya silakan dilihat sendiri aturannya sudah dibuat belum tentang larangan study tour. Saya pernah mendapatkan keluh kesah dari mantan kepala dinas ya di Indramayu. Dinas apa ini Kang? Dinas pendidikan. Ya, saya nggak sebut namanya. Saya ngobrol, ia masih komunikasi dengan komunitas atau asosiasi perkumpulan kepala dinas, mengeluhkan soal larangan study tour itu. Ya, karena nggak ada aturannya gitu. Ya, makanya biar Bang Hendarsam suruh langsung jawab. Dijawab dulu lah. Aturannya sudah dibuat belum larangan itu? Kan larangan silakan Bang, monggo. Iya, karena banyak yang dirugikan termasuk asosiasi tempat hiburan ya. Itu kan sempat protes tuh. Dan sebagai seorang pemimpin, pengusaha asosiasi tempat hiburan juga itu warganya. Jangan sampai dijadikan seperti ini musuh ya, karena kan kita lihat cara Kang Deddy Mulyadi ini, mohon maaf ya Bang Hendarsam, emosional ya dalam eksekusi kebijakan itu kan emosional itu. Jadi saya menyimpulkan begini, jangan sampai ya orang-orang yang dinilai melanggar aturan itu dianggap sebagai musuh ya, sehingga perlakuannya itu ya mohon maaf agak kurang santun lah ya, agak tidak soft. Ya dijawab dulu boleh ya Kang ya. Oke, monggo silakan. Ya, saya tanya dulu terkait contoh ya, contoh kasus yang bukan apa namanya itu masalah pembongkaran yang di Puncak. Ibis. Ya, di Ibis. Sekarang pertanyaan saya ke apa namanya itu Mas Tony. Apakah itu merupakan pelanggaran hukum itu dulu? Pembongkaran? Ya, pembongkarannya itu. Apakah itu udah ada dasar hukumnya? Apakah ada pelanggarannya? Mas Tony tahu atau langsung poinnya Kang. Kan saya bilang ya, saya tidak tahu apakah tidak tahu apakah Kang Deddy Mulyadi ini dalam melakukan tindak pembongkaran itu melalui mekanisme atau belum. Karena mekanismenya ini kan harus diberikan peringatan terlebih dahulu agar yang bersangkutan membongkar sendiri. Makanya sejauh ini belum ada berita mengenai protes ya dari pengusaha Hibis itu ya, tentang pembongkaran yang tidak sesuai prosedur. Saya ini hanya membaca dari berita saja. Sejauh ini memang belum ada berita, sehingga saya tidak tahu ya. Nah, Bapak sajalah langsung edukasi kepada masyarakat, tunjukkan kalau memang ya
yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sudah sesuai prosedur. Benar. Itu aja. Bang Indar, Biar Mas. masyarakat tahu. Saya pun akan hormat. Saya akan hormat kepada gubernur apabila Kang Hendarsa memberikan pemahaman penjelasan mengenai Kang Deddy Mulyadi. Langsung dalam dijawab, Kang pertemuan Hendar. itu sudah Ya. sesuai Monggo, Kang, prosedur itu, langsung. Pak. Gitu. Kang Mas Tony nggak tahu, jadi saya kasih tahu. Nah, kan? silakan. Ya, jadi satu gini, di puncak itu sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu AMDAL. Jadi di situ ada tumpang tindih tentang masalah AMDAL, bahwa sebagian tanah itu adalah tanah PTPN, ya kan? Nah, AMDAL harus dari PTPN. Itu yang tidak didapatkan. Dan oleh karena itu, proses administrasi sudah dijalankan. Makanya saya kasih tahu, yang Kang Tony sampaikan, Kang Tony kan taunya kan cuma dari media pas pada saat eksekusi aja kan. Proses itu sudah dilakukan semuanya, Oke. gitu loh. Jadi sudah sesuai aturan? Sudah sesuai aturan dong. Walaupun Maka- sejujurnya malam hari ini lembaran soalnya beda. Yang satu soal study tour, satu soal pembongkaran. Nah, Tapi itu boleh kita satu, ke Kang itu Luki satu. dulu. Bang Hendar, Ya, Bang itu Hendar satu. ditahan dulu. Oke. Bang Hendar. Saya Tahan dulu jawab. Bang Hendar. Yang kedua, kalau memang dari pihak pemilik wisata itu, ya kan, mempunyai argumentasi yang kuat bahwa itu tidak bisa dilakukan, dia bisa melakukan upaya hukum, ya. Sampai sekarang nggak ada tuh upaya hukumnya, karena tahu dia feeling guilty karena dia udah tahu dia salah, kan seperti itu. Kita itu makanya melihat itu jangan di hilirnya saja, ya, di hulunya. Jadi makanya tahu dulu apakah proses administrasi sudah dijalankan, sudah dijalankan, Oke. gitu loh. AMDAL-nya bermasalah, gitu loh. Yang study tour ingin ditanggapi? Jadi study tour seperti ini ya. Oke. Sudah ada aturannya langsung Bang Hendar? Saya bacakan aja ini. Boleh Bang. Ya kan? Mau esai, multiple choice PP juga boleh. nomor 33 tahun 2018 gitu. Itu gubernur tugasnya salah satunya adalah monitoring dan evaluasi. Ya. Jadi ini terlepas ya, kalau adik-adik mahasiswa saya rasa, dan saya sebagai seorang orang tua juga ya, walaupun saya tinggal di Jakarta, ini masalah study tour, masalah wisuda tiap kita ini ya, saya ini orang ini tiap tahun wisuda terus lah, anak saya 3. Pusing kepala kita kan gitu kan. Nah, ini harus cepat dilakukan. Jadi beliau menangkap hal tersebut gitu loh. Fenomena yang terjadi tersebut. Bagaimana masyarakat Jakarta saja mengeluh ya dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding masyarakat Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat dibebani hal tersebut babak belur. Babak belur gitu loh. Jadi memang itikat baik ya kan harus disertai dengan landasan hukum yang baik. Landasan hukum yang tepat. Maka saya clearkan di sini, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Oke. Kalau tidak, Ya Pak, bisa dibacakan aturan mengenai larangan study tournya Pak? saya bacakan gini nih, yang harus Kang Tony ketahui, ya kan? Gubernur mempunyai kewenangan untuk monitoring, evaluasi. Jadi bukan masalah ini dilanggar tidak. Kalau aturan tersebut, kebijakan tersebut dilakukan tidak sesuai, ya kan, dengan GCG, ya kan, maka gubernur berhak untuk mengevaluasi dan mengeksekusinya. Itu. Ya, tadi Bapak kan sudah melihat tuh di handphone. gini. Maksudnya coba dibacakan peraturannya. Saya ingin dengar. Bukan seperti itu. Tidak semua tidak hal yang dilarang, ya kan? Itu harus tidak semua yang tercakup dari harus dilarang. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak ada di aturan. Tapi gubernur mempunyai kewajiban untuk mengevaluasi. Itu masalahnya. Jadi jangan berarti disalahkan. tidak berdasarkan aturan dong ya yang disampaikan. Aturannya Deddy adalah Mulyadi. evaluasi PP tentang masalah kewenangan dari gubernur. Gubernur punya kewenangan loh. Ya. Gimana? Bang Tony. Orang gubernur punya kewenangan, ditanya ada nggak dilarang, gitu loh.
Ya maksudnya Nah, coba tadi saya pakai- dibacakan aturannya mengenai larangan study tour yang sudah dieksekusi di itu media Anda sosial oleh Kang Deddy menggiring Mulyadi opini itu. namanya. Itu Anda menggiring opini. Bukan menggiring opini. Nggak Kami ini bisa. penasaran. Nah, ini judulnya kan temanya angle-nya gebrakan beda. atau pencitraan. Sekarang pertanyaan saya katakan. Sekarang pertanyaan saya. Dikatakan. Sekarang pertanyaan saya, ya kan? Gubernur berhak tidak untuk mengevaluasi jika ada pelanggaran, ya kan? Jika ada kebijakan yang tidak sesuai berdasarkan PP nomor 33 tahun 2018. Itu jawab dulu. Ya berhak hanya saja. Berhak, udah cukup. Hanya saja. Berhak cukup. Peristiwa apa? Dia berhak. Oke, kalau sudah cukup. Evaluasi, Ya. Kang Tony. Ini gebrakan atau pencitraan. Saya katakan pencitraan itu kalau dilakukan di media sosial, ya, tetapi tidak ada aturannya. Saya ingin dengar larangan study tour itu diatur di mana? PP nomor 13 tahun 2018 itu aturannya. Soal media sosial, Bapak. Kemarin ada juga bupati yang diviralkan lewat media sosial dulu, baru akhirnya dipanggil ke Kementerian Dalam Negeri. Kang Kita Tony, boleh Mas ke Hendar Sam. Kang Luki Hakim dulu. Pertanyaan saya gini, analoginya Bang gini. Hendar ditahan dulu, Kang Tony. Tahan dulu, Bang. Kita boleh ke Kang Luki Tahan dulu, Hakim. Bang. Orang kalau kencing di situ, ya kan, Ya. ada aturannya enggak? Nanti kita siram, Bang, boleh Bang ya? Kalau orang Kita boleh kencing ke itu Kang ada Luki Hakim dulu. aturannya enggak? Bang Hendar, Kang Tony ditahan dulu. Habis itu ada katakan mana Bapak-bapak, aturan orang kalau kencing tidak di situ. sesuai aturan, Nggak ada, Sekarang Bos. lagi join pejabat Hendar publik. Sam. aturan. Bergantian Ya, dulu. Pak jangan. Bupati Jadi waktunya pejabat sangat negara terbatas lagi, gak Bang. pencatatan demokrasi. Boleh kita ke Kang Luki Hakim dulu ya? Kang Luki, kami ingin tahu Kang Luki kronologinya sampai akhirnya Kang Luki dikritisi, disentil, kemudian dievaluasi dan hari ini ke Kemendagri. Kang Luki Hakim, liburan ke Jepangnya apakah memang betul tanpa izin? Ya, jadi pertama-tama saya disclaimer dulu nih, bahwa saya melakukan kesalahan pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Pergi ke luar negeri dengan biaya sendiri di hari cuti bersama, yaitu tanggal 2 April sampai tanggal 7 April. Itu pergi tanpa izin dari Mendagri. Itu suatu kesalahan. Ketika ditanya kenapa, karena saya mengajukan izin tanggal 22 Maret, minta izin untuk pergi dari tanggal 2, tapi yang saya minta izin itu tanggal 8, 9, 10. Tanggal 8, 9, 10. Karena saya berpikir itu adalah hari kerja. Maka saya mengajukan izin kepada Kemendagri melalui sistem, namanya sistem apa ya, semacam aplikasi. Lalu mental, tidak bisa diproses karena terlalu mepet. Tanggal 22 Maret itu terlalu dekat dengan tanggal 8 April. Saya pikir kok nggak bisa karena itu hari kerja, perlu hari kerja, 14 hari kerja. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah kalau gitu saya tanggal 7 saja pulangnya, sehingga saya tidak ada izin, tidak masuk di hari kerja. Nah, persepsi inilah yang salah ketika saya membaca bahwa kepala daerah tidak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Di bayangan saya pikir itu adalah di hari kerja. Ternyata mau hari kerja ataupun hari libur ya tetap nggak boleh. Maka dari itu ya saya mengakui bahwa saya salah dalam menafsirkan hari. Oke. Ya. Kang Luki, tapi kan sempat ada juga gitu ya, kita sempat melihat bagaimana Gubernur Deddy Mulyadi juga sempat mengupload ya di media sosial, sempat ada bentuk apa ini ancaman begitu ya, pemberhentian selama 3 bulan, kemudian juga mendapat respon yang luar biasa dari warga Anda gitu. Respon Anda seperti apa? Iya. Ya tentu ini adalah salah saya minta maaf karena seharusnya saya lebih jeli melihat hal itu. Ketika saya di Jepang, saya melihat media sosialnya Pak Gubernur, menulis bahwa lain kali, selamat liburan Pak Luki, lain kali kalau mau pergi izin dulu ya. Wah, saya langsung WA beliau kan, izin Pak Gubernur, saya tanggal 8 sudah masuk kerja kok. Nah, Pak Gubernur memberikan screenshot semacam peraturan bahwa kepala daerah nggak boleh pergi ke luar negeri tanpa izin Mendagri. Saya bilang, oh iya, tapi saya kan bukan hari kerja. Tapi dijelaskan, iya tetap nggak boleh. Wah, saya bilang, wah saya minta maaf, saya salah, saya tidak melihat itu. Lalu tadi ketika ditanya oleh inspektorat, pertanyaannya kenapa nggak minta izin? Sebenarnya saya mengajukan izin untuk tanggal 8, 9, 10, tapi karena sudah terlalu mepet, maka nggak bisa. Ya sudah kalau gitu saya pulang tanggal 7.
Nah, terus ditanya kenapa tanggal 2 sampai tanggal 7 nggak minta izin? Karena saya pikir itu hari cuti bersama. Karena hari Lebaran saya masih di Pendopo Indramayu menerima tamu, menerima masyarakat. Hari H+1 +2 saya masih di situ melakukan patroli dan lain-lain. Jadi ketika semua sekda sudah mudik, Asda, kepala dinas semua, jadi di kantor bupati itu kan tutup. Cuman ada saya sama mungkin pekerja yang bersih-bersih nyapu. Saya pikir saya titip sama wakil bupati, Pak Wabub, saya pergi dulu ke Jepang 5 hari setelah perjalanan, saya sudah pulang sebelum hari kerja. Tapi ternyata itu salah. Kang Luki. Baik, Kang Luki sudah meminta maaf, tapi sejujurnya nih Kang, kita belak-belakan aja. Awalnya sempat merasa tersunggi nggak, bukan lagi tersinggung nih, tapi tersunggi nggak? Merasa dipermalukan nggak sama Gubernur Jawa Barat ketika di posting di media sosial? Sebenarnya saya harus menanggung itu adalah bagian daripada kesalahan saya. Cuman karena di foto itu ada foto ponakan saya sebenarnya kan, ponakan saya masih SD, masih SMP, ada 2. Mereka sih langsung pada, ya namanya anak SD sama SMP kan langsung pada shock karena malu sama teman-temannya. Kalau saya pribadi mah itu bagian daripada resiko yang harus saya tanggung. Oke, jadi artinya pada saat pertemuan dengan Mendagri tadi, pada saat diminta keterangan, hasil akhirnya apa tuh, Mas Bupati? Tadi ketemu dengan Pak Wamen, Pak Bima Arya, dan juga Inspektur. Ya, saya ditanyai serangkaian kronologis dan semuanya. Tentu hal-hal teknis ya. Saya katakan bahwa saya tidak menggunakan anggaran, saya pakai uang pribadi, bahkan saya tidak diantar oleh ASN, tidak disupirin oleh ASN, tidak menggunakan apapun, fasilitas apapun, benar-benar murni di hari yang tanggal 2 sampai tanggal 7 itu memang hari libur, ASN pada libur semua gitu loh, ASN libur semua. Saya cuma memastikan bahwa saya tidak pakai uang negara dan saya tidak bermaksud untuk kabur atau diam-diam, tidak diam-diam. Kan saya salah mengartikan bahwa tanggal 2 sampai tanggal 7 itu harus tetap izin. Jadi saya menyatakan itu. Baik, mungkin dari Kang Luki ada yang ingin disampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena sebenarnya malam hari ini kami juga mencoba menghubungi Pak Gubernur gitu ya. Kang Luki mungkin? Saya sudah minta maaf kepada Pak Wamen, kepada kementerian, kepada masyarakat, terutama ini mungkin momennya tepat saya minta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Ini murni kesalahan saya, dan kepada Pak Gubernur juga sudah. Tapi besok saya akan menemui Pak Gubernur untuk mungkin menjelaskan secara lebih teknis lagi. Gitu. Berarti penegasan ini hanya berupa teguran, tidak ada sanksi pemberhentian kerja selama 3 bulan ya Kang Luki ya? Tidak ada ya Kang? Belum tentu, karena kan sedang diproses di Kemendagri ini kan sudah diproses, karena kan saya diperiksa oleh inspektorat, nanti inspektorat itu akan merumuskan, akan menyimpulkan dan akan merekomendasikan mungkin kepada Pak Menteri nanti akan menentukan misalnya ada sanksi atau tidak gitu. Tapi saya secara analogi begini, saya memecahkan gelas, betul gelas itu sudah pecah oleh tangan saya, tapi kalau ditanya kenapa mecahin gelas, karena saya tidak sengaja. Saya tidak punya maksud untuk mecahin gelas, tapi gelas itu sudah pecah, maka saya harus bertanggung jawab. Oke, itu ya, sudah clear di sana. Tapi Kang Luki, mungkin terakhir Kang Luki, sebagai bupati yang berada di bawah kepemimpinan dari Gubernur Deddy Mulyadi, bagaimana kemudian Anda melihat gebrakan dan juga gaya nyentrik dari Gubernur ini yang nampaknya banyak yang bilang gitu, ini Gubernur tapi rasanya rasa konten kreator, ini apa-apa di-upload di media sosial, kerjanya juga sasat aturan carry gitu. Gimana? Ya, saya pikir semua pemimpin itu punya gaya masing-masing, beliau punya gaya masing-masing, begitu juga gubernur yang lain. Jadi saya pikir saya bukan pada tempat yang tepat untuk menilai kinerja beliau. Baik, terima kasih Kang Luki Hakim. Oke, baik. Kita tidak bermaksud ngipasin loh Kang, baru juga minta maaf gitu ya. Jangan dipancing-pancing. Atur nuhun pisan Kang Luki Hakim. Terima kasih banyak Kang Luki atas waktunya bersama kami. Semoga sinergi antara pemerintah di tingkat kabupaten, kota, dan juga pusat bisa optimal ya. Optimal dan juga lebih sinkron lagi. Terima kasih banyak atas waktunya bersama kami di Catatan Demokrasi. Kang Eko harus komentar, Bu Evi, Kang Adi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi. Ya memang begitu ya gaya dari seorang Gubernur Deddy Mulyadi. Nah, apakah pegiat media sosial harus juga mengomentari hal ini, bagaimana melihat gaya dari seorang Deddy Mulyadi? Ini
pencitraan atau bagaimana Mas Eko? Sudah nyala? Monggo silakan. Sudah nyala Kang? Sudah subscribe, comment, and like belum nih? KDM Channel. Iya, sebagai pegiat media sosial atau teman-teman yang main media sosial, kita pasti terhibur dengan YouTube-nya Kang Deddy kan, agak mirip-mirip Baim Wong gitu, ada nangis-nangisnya, ada apa kan? Itu hiburan buat kita. Tapi tentu saja bagi kita masyarakat, seorang gubernur fungsinya jangan sampai sama dengan Baim Wong dong. Dia harus lebih, karena itu kita memilih dia sebagai gubernur. Misal dalam kasus pembongkaran tempat hiburan di Puncak, katanya ini adalah penyebab banjir. Kalau itu memang dasarnya, saya yakin penyebab banjir bukan cuma satu gedung, bukan cuma satu bangunan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penataan kawasan Puncak. Jadi mungkin yang dibongkar nanti 100, 200 film, 400, 500, bongkar semua. Kalau itu nggak dilakukan, ini pencitraan. Cuma satu, gegayaan di YouTube, orang-orang tepuk tangan, kita menangis-nangis, sama seperti kita nonton Baim Wong, setelah itu selesai. Itu yang penting. Pencitraan atau bukan, saya lihat bukan saat ini, tetapi apakah itu berlanjut atau tidak. Ataukah cuma sekedar show sebentar, lalu lupa, kemudian Puncak begitu lagi, besok Bogor banjir lagi. Kalau mau, selesaikan semuanya. Total, itu bukan pencitraan namanya, gebrakan. Kan gebrakan di awal ya, dia menggebrak lalu dilanjutkan dengan kegiatan yang konsisten, itu yang pertama. Yang kedua misalnya kebijakan soal penghapusan pajak bagi kendaraan bermotor yang nunggak. Ramai juga tuh kemarin. Ya kan ramai kan, kalau Anda nunggak 3 tahun bayar sekarang, pajak Anda dihapus. Ada insentif bagi penunggak pajak. Ada insentif bagi orang yang nakal tidak bayar pajak. Pertanyaannya, insentif apa yang diberikan kepada orang yang taat bayar pajak? Nggak ada. Bayangkan gubernur memberi kebijakan, memberi insentif kepada orang-orang yang tidak taat peraturan, sementara orang-orang yang taat peraturan tidak diberi insentif. Ini kan jadi problem dalam konteks kebijakan publik. Harusnya kan yang diberi insentif adalah orang-orang yang setiap tahun taat bayar pajak, bukan orang-orang yang tidak taat bayar pajak. Jangan sampai yang udah taat bayar pajak jadi nyesel ya. Ya, ini problem. Apakah ini gebrakan atau pencitraan, kita nggak tahu. Tetapi memang bagi masyarakat yang memang tidak mau bayar pajak, seneng. Iya kan? Hore, gubernur hebat, pajak dihapuskan. Apakah dengan insentif kemarin pajak yang dihapuskan, besok dia akan bayar pajak? Tahun depan bayar pajak? Belum tentu. Karena barangkali mudah-mudahan gubernurnya tetap Deddy Mulyadi, sehingga besok ada dihapuskan lagi, tidak bayar pajak lagi, dan tetap bergayanya sama. Karena itu menurut saya harus dipikirkan hal yang lebih lebih jangka panjang lah. Jangan sampai gebrakan-gebrakan ini justru merugikan masyarakat Jawa Barat. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Oh. Iya kan? Kang Ade komentar dulu boleh? Gitu Kang Ade Armando. Langsung Kang. Thank you. Dikomentarin dulu. Mas Ade. Udah Ade Armando kok jadi Kang semua. Ya Mas Ade, monggo Mas Ade. Silakan. Ya enggak, saya merasa bahwa pandangan Bung Eko sangat lurus, sangat jernih dan sangat visioner ya. Tapi lagi-lagi kan pertanyaan beliau adalah bahwa semua menjadi tergantung pada apakah di masa depan. Misalnya saja kalau misal Kang Deddy bilang kali ini saya maafkan ya. Tapi mulai tahun depan setelah saya maafkan sekarang, ini akan saya laksanakan dengan sekonsisten mungkin. Bukan konsisten, setegas mungkin. Kita nggak tahu. Jadi jawaban dari Bung Eko tadi saya setuju. Kita belum tahu sekarang. Tapi saya sih percaya ya, ini persoalan, saya kebetulan warga Jawa Barat nih Bung Eko. Sama. Oh sama ya. Saya
milih Kang Deddy kemarin. Pasti bukan. Saya rahasia. Domisili mana ini, Mas Saya Ade? Bogor. Oke. Saya Bogor. Jadi curhat semua nih kan. Jadi Enggak, tapi saya mau bilang begini. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan. 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Nah, saya melihat Kang Deddy ini memang bukan tipe orang yang sekedar melakukan gebrakan tanpa dasar. Misalnya kembali ke pembicaraan tentang apakah ada aturan mengenai pelarangan study tour. Ada ternyata. Ternyata ada ya. Ini saya lihat dari, wah ini hilang lagi nih. Surat edaran nomor 64 garis miring PK 01 Kesra tentang study tour pada satuan pendidikan yang ditandatangani oleh pejabat atau PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin tertanggal 8 Mei 2024. Jadi sebelum tindakan eksekusi yang dilakukan terhadap Kang Deddy Mulyadi, ya kan sudah ada aturannya. Sudah ada. Jadi ya gimana Kang Tony? Ya. Bisa ditarik lagi. Sabar. Bang Endar. Mas Ade belum kelar nih, Mas Ade belum kelar. Sabar. Enggak, saya Mas Ade. Enggak, sekarang kita harus apresiasi ya, Kang Tony itu mempertanyakan ada enggak aturannya ya. Kebetulan dengan cepat bisa ditemukan ada aturannya. Sebagai orang Jawa Barat saya juga ingat bahwa sebetulnya sebelum Kang Deddy jadi gubernur sudah keluar karena waktu itu kekhawatirannya adalah soal kecelakaan ya, dan betul Anda katakan lagi ada kaitannya dengan betapa biaya yang dikeluarkan oleh para orang tua. Jadi anyway saya mau bilang bahwa aturannya ada, dia tidak sekedar melakukannya tanpa ada dasar rujukan yang jelas. Tapi saya merasa bahwa Kang Deddy adalah sebetulnya memang tipe, ini soal cara pandang nih ya Bung Eko, tipe pemimpin yang diperlukan di Indonesia saat ini. Saya membayangkan orang-orang semacam Kang Deddy, kalau saja orang daerah lain itu bisa punya pemimpin seperti Kang Deddy, itu akan membantu sekali banyak hal di Indonesia ini. Buat anak-anak muda, mudah-mudahan juga bisa paham nih. Ya, gini maksud saya. Salah satu persoalan di Indonesia ini kan adalah betapa orang-orang Indonesia ini senang sekali tidak mentaati aturan. Aturannya udah ada, nggak dijalankan. Terus tenang-tenang aja. Anda nggak boleh bangun rumah di atas tanah yang bukan milik Anda. Tapi ada bangunannya di sana. Dengan anggapan bahwa jangan dibantah dulu ya. Karena saya setuju. Karena dia udah siap-siap pegang mic. Boleh Mas. Boleh Mas. Boleh kok Mas. Kan kita sama-sama bangun rumah di atas tanah yang sah kan. Nah masalahnya ada banyak sekali orang yang bangun bangunan di atas tanah yang tidak sah, termasuk yang di tempat Bekasi. wisata itu ya. Di Puncak. Itu sudah diingatkan sebulan sebelumnya kalau nggak salah. Sebulan sebelum Kang Deddy turun tangan sudah dibilang, kalian itu nggak boleh bangun seperti itu. Kalian harusnya, saya lupa apakah seluruh bangunan tersebut salah atau hanya sebagian ya. Tapi kalau Kang Deddy kesel kali dia ya. Udah disuruh berhenti bangun, tetap dibangun dan tetap dibuka dan pengunjungnya berlimpah. Maka dia merasa harus datang untuk mengatakan, ya udah bubarin aja lah ini. Ya, itu memang bukan gaya Indonesia. Ya di Indonesia, di dalam budaya kita kan sama-sama orang FISIP nih. Itu ada yang namanya high context culture sama low context culture. Kalau high context culture tuh maaf Mas, ini tolong ini muter-muter jalannya ujungnya adalah pinjem duit gitu. Misalnya. Kalau saya low konteks, saya datang, "Bang, saya lagi susah nih. Bantulah," gitu ya. Kang Deddy itu levelnya kayak gitu. Tanpa basa-basi.
tanpa basa-basi, apakah itu pencitraan atau bukan itu soal lain ya. Tapi nanti dulu dong, nanti ini jangan langsung ke belum ini enggak. Biar langsung ditanggapi boleh lah, Mas Ade. Gerakan tangan ini pegel Mas, pegel cuma gini doang. Saya mau bilang bahwa lihat contoh-contoh videonya Kang Deddy di TikTok, pernah nonton nggak? Kan marah-marahnya tuh misalnya saya sangat suka dia datang sama orang yang jualan minuman keras dan obat. Ya, pernah lihat itu kan? Sambil dipraktekin dong Mas Ade. Ini apa dia bilang. Ini obat. Buat apa? Nggak tahu. Dia bilang dia disuruh aja dia jual. Sekarang gini deh, ini dilarang. Dan kalau kamu tuh dia bilang sama si penjualnya, itu masih tetap kepengen jual obat ini boleh, tapi lu minum dulu. Sekarang minum nih yang saya pegang. Tentu saja si penjualnya nggak mau. Karena dia tahu persis bahwa bahaya dari obat itu adalah dia bisa kehilangan nyawanya kan. Jadi nggak diminum sama si guru lagi oleh si pedagang itu. Terus dia bentak, makanya nggak boleh. Ya. Nah ini banyak sekali. Anda anak-anak muda tahulah betapa sering orang jual minuman keras yang oplosan itu bisa dengan mudah kan Anda peroleh di pinggir-pinggir jalan gitu. Mungkin ini anak-anak baik nih ya, nggak pernah lah oplosan kan ya. Tapi kita tahu persis itu ada. Nah, Deddy adalah tipe orang yang bilang ini nggak boleh, bongkar semua. Dia datang ke sebuah rumah yang kelihatan rumah itu sudah dibangun dengan sangat baik, di situ ada usaha dan segala macam. Dia bilang ini di tanah siapa? Bukan tanah mereka, bongkar aja. Ya, terkesan jahat sih. Ya bayangkan si keluarga itu harus kehilangan rumahnya. Tapi dia lakukan itu. Nah, saya mau bilang orang seperti ini kita butuhkan saat ini saudara-saudara. Ya, kita butuh orang kayak gini. Ini jangan kayak misalnya Anda nih mahasiswa ya. Ada dosen yang kalau Anda terlambat 1 jam aja. Dia bilang kumpulkan paper pada jam 10 pagi hari Selasa. Anda kumpul ini hari Selasa tapi jam 11. Diterima nggak? Ini mahasiswa yang baik nih. Mas Ade lagi simulasi di kelas nih. Saya mau bilang bahwa kangen. Kalau ada dosen yang mengizinkan, boleh jam 12 kalau Anda datang dengan maaf Bang ini mesin printernya rusak segala macam. Kalau dosen yang benar dia bilang nggak ada cerita. Saya udah bilang jam 10, kamu ngasih jam 12. Itulah Deddy Mulyadi. Aturannya bilang bahwa di sini bukan untuk membangun bangunan wisata. Kamu bangunan wisata, kamu bikin rumah, saya udah bilang, bukan saya yang bilang bahkan pejabat saya sebelum ini udah bilang bahwa jangan study tour. Dia tetap bikin. Dan ternyata untuk keuntungan si guru-guru juga misalnya begitu. Dia bilang bahwa saya skors dia bilang untuk sementara ya. Untuk sementara saya skors. Itu pemimpin yang kita butuhkan menurut saya. Ya. Saudara-saudara, kami harus iklan dulu hanya di catatan demokrasi. Kang Eko udah greget mau nanggapin soalnya. Apakah juga dibutuhkan oleh Kang Eko? Saat lagi dijawab ya. Kami akan kembali untuk ada di catatan demokrasi. Udah nyampe. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita ini sudah on air Bapak-bapak ya. Kang Eko udah on fire, ingin nanggapin ya? Ya kan oke boleh, monggo. Ya sekali lagi ya, kita sebetulnya saya juga siap-siap nih. Tidak masalah soal bagaimana gaya kepemimpinan seorang gubernur Kang Deddy menggebrak lewat media sosial dan lain-lain, itu kita nggak masalah. Justru saya merasa terhibur. Seperti saya menonton tadi YouTube-nya Lucky Hakim, siapa Baim Wong dan lain-lain. Kita terhibur semua. Tapi kalau masa levelnya gubernur sama ya karena kita sebagai pengguna media sosial senang tuh dengan hal yang kontroversi kan. Jadi kita terhibur. Tetapi bagi kita seorang gubernur sekali lagi tidak cukup di situ. Karena itu dia yang lebih kita butuhkan dari seorang gubernur adalah kerja-kerja teknokratiknya. Misalnya tadi bagaimana sentuhan dia sama masyarakat, jangan ke studi tour. Yang penting kan bagaimana mengurangi beban keluarga untuk sekolah kan.
Jadi harusnya bukan itu titiknya. Titiknya bagaimana Jawa Barat bisa mengurangi beban orang tua untuk pendidikan anaknya. Misalnya memberikan pendidikan gratis. Itu yang kita tunggu. Ketika dia bongkar rumah, bukan cuma satu rumah, tapi apa program Jawa Barat untuk pembangunan perumahan di Jawa Barat. Itu yang jauh lebih penting. Kalau efek kejut di awal kan, efek kejut di awal tanpa basa-basi. Efek di awal itu akan menjadi pencitraan apabila tidak diikuti oleh gerakan-gerakan lanjutan. Tapi kalau besok Kalau ada tidak. gerakan itu, ya sudah. Tapi itu ada cuma memang gebrakan pencitraan. lanjutannya. Gitu loh, maksud saya. Ya, ini kan masih terlalu awal. Kalau Ya. saya sih percaya buktinya dia sukses. Berapa belas tahun tadi disebut? Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah konsep misalnya Kang Deddy bagaimana meringankan beban orang tua untuk pendidikan di Jawa Barat dengan kayak gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana konsep Kang Deddy untuk memperbaiki rumah-rumah kumuh di Jawa Barat. Yang kita butuhkan adalah bagaimana konsep Kang Deddy untuk penataan ulang kawasan Puncak. Itu yang kita butuhkan sebagai masyarakat. Tetapi sebagai pengguna media sosial, saya senang karena ada hiburan. Ini tadi suara dari warga Depok, Jawa Barat ya kan. Kita ingin dengar juga nih suara dari pengguna media sosial seperti apa. Silakan, monggo. Ini Mbak nyindir terus ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? TikTokers ini, selebgram kita. Langsung aja, boleh. Silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Alfian Wai Saputra dari kampus UIN Jakarta. Pertanyaan saya di sini, kita sebagai masyarakat ya sudah trauma dengan para pemimpin yang banyak dalam tanda kutip melakukan banyak pencitraan dibanding kerja yang atau hasil lah, bahasa gampangnya digelontorkan kepada masyarakat. Pertanyaan saya di sini untuk Ibu Evi selaku pengamat politik ya. Apakah Kang Deddy Mulyadi melakukan gebrakan yang begitu amat besar terhadap masyarakat Jawa Barat dengan tulus atau hanya dengan dalam tanda kutip? Terima kasih. Kali ini ya. Silakan Ibu Evi. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Dengan kita sesuai dengan tema kita, apakah ini pencitraan ataukah ini hanya sekedar gebrakan saja gitu ya. Nah, menurut pendapat saya yang mungkin mengamati gerakannya Kang Deddy, ikut-ikutan manggil Kang nih ya, walaupun bukan dari Jawa Barat, jadi nggak milih Kang Deddy waktu itu ya, tapi serpak terjang ya dari Kang Deddy lewat media-media sosial yang selama ini ada channelnya sendiri. Di situ kita ngelihat, kalau menurut pendapat saya, Kang Deddy tidak melakukan yang namanya disebut pencitraan. Yang dia lakukan adalah political branding lewat political impression management. Nah, itu dibentuk dengan interaksi sosial dan seperti yang teman adik mahasiswa tadi sampaikan, emang dibutuhkan sebenarnya gebrakan. Bukan sekedar yang seperti yang disampaikan oleh Mas Tony bahwa perlu ada dasar hukumnya. Tapi adalah perlu gebrakan seperti yang disampaikan oleh Pak Dasman bahwa yang diperlukan adalah sebenarnya monitoring. Evaluasi, karena kalau kita membiarkan suatu perlakuan atau satu tindakan dari pejabat publik yang tidak ada evaluasinya, apakah kita mau berlaku terjadi kejadian yang berulang kali yang buruk terus? Nah, itulah walaupun ya mohon maaf Mas Kang Tony bahwa walaupun misalnya tidak terlihat secara konkret apakah benar adanya peraturan, tapi memang tugas pejabat publik. Jadi singkatnya kalau menurut pendapat saya political brandingnya dari Kang Deddy itu saya harus akui itu saya apresiasi benar ya, karena dilihat dari track recordnya ya, track recordnya bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya ya, bukan hanya sekedar tentang studi banding atau study tour ya, bukan studi banding. Dia juga Kang Deddy juga mengatakan nggak perlu tuh studi banding itu katanya, nggak perlu katanya studi banding yang membuat biaya banyak ya. Terus tidak perlulah misalnya yang tadi disampaikan kalau misalnya ada kuli-kuli yang mengangkut
dagangan, ngangkut barang di pasar itu gajinya tidak sesuai dengan UMR gitu. Jadi interaksi dengan masyarakat itulah yang political impression management dari Kang Deddy membuat political brandingnya benar. Dia political brandingnya sangat utuh gitu ya, bukan sekedar pencitraan. Saya tidak melihat bahwa Kang Deddy itu melakukan pencitraan, tapi dia melakukan political impression management yang harus kita apresiasi. Oke. Bu Evi, kami ingin tahu Bu, tolak ukurnya apakah ini memang orisinil Kang Deddy atau ada unsur sedikit dipoles dibuat-buat? Kalau lihat dari track record walaupun ketemunya lewat media, lewat channelnya, bukan channelnya dia pribadi sendiri, tapi dia utuh dari dirinya sendiri. Orisinal benar-benar, itu terlihat dari message-nya, terlihat dari gerak tubuhnya. Itu benar-benar message-nya dia. Kalau misalnya kita katakan kalau itu bukan dari diri dia sendiri, mungkin nanti high contact atau low contact-nya itu berubah pada suatu saat. Mbak, boleh nggak disimpulkan seperti ada political narsistik dalam konteks ini? Oh, saya tidak melihat political narsistik, tapi kan dia ada political branding. Dia selalu di medsos kan, beda dengan pejabat lain. Setiap kali ada kegiatannya itu. Kenapa harus itu perlu media sosial itu? Perlu karena sekarang zaman teknologi, berkomunikasi dengan masyarakat lewat medsosnya. Cuman emang kita harus ngakuin katanya netizen kita julid. Nah. Saya membayangkan kalau semua gubernur, semua wali kota, semua bupati melakukan hal yang sama, riuh medsos kita kan? Mas Eko, Indonesia seru kan, seru. Mas Eko, saya pengen tanya, kalau Mas Eko buat di X atau Twitter itu bentuk narsistik juga nggak? Saya bukan gubernur. Oh iya. Enggak, tapi gini, tapi contoh yang tadi itu ya, sebetulnya Kang Deddy itu bisa aja dalam kasus Mas Luki Hakim ya, Luki Hakim kan? Iya. Saya harus juga nyatakan apresiasi nih buat Mas Luki nih. Keren banget tadi jawabannya. Walaupun udah dipancing-pancing. Gentle, sangat gentle. Tapi yang terpenting adalah bahwa yang saya ingin tekankan, Kang Deddy itu bisa aja cuma hanya menghubungi Kang Luki itu. Ya, dan bilang gitu ya. segera pulang aja. And that's it. Nggak ada yang tahu. Tapi enggak. Dia merasa perlu ngomong itu ke depan publik. Kenapa? Karena dia ingin agar orang mencontoh. Agar orang tahu, I did something nih mengenai kasus ini. Ya, memang akibatnya Kang Luki-nya harus menahan malu juga dan dia membawa keponakannya tadi kan. Dibully juga. Dibully juga kan. Well, that's life menurut saya ya. Itu terpaksa terjadi. Tapi satu lagi, contoh lain nih Kang Deddy ini yang keren. Sebagai orang Bogor nih. Orang Depok nanti beda suara jangan-jangan nih. Ini kan naik-naik ke puncak gunung itu. Pada saat kemarin itu kan padat sekali. Cakep. Dia bikin kebijakan yang keren. Dia bilang itu angkot-angkot jangan naik. Tapi dia bayar 1,5 juta ya sebagai pengganti. Celakanya ini dinas-dinas setelah bertahun-tahun korup, sekarang menyangka dia juga bisa korup. Jadi dari 1,5 juta yang dikasih ke harusnya diberikan kepada para supir, diambil 500 kalau nggak salah. Jadi tetap dapat 1 juta, tapi dari setiap supir dinas tuh dapat 500.000. Ketahuan sama Kang Deddy, dia bilang ini orang-orang dinas ini saya berhentiin dulu, bukan berhentiin, apa namanya di skors dulu, ya. Dan uang harus dikembalikan. Menurut itu yang saya bilang. Pemimpin yang kayak gini nih yang harus mimpin Indonesia. Jadi kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang nah ini nih. Anda kalau mau jadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Ya saya lihat apa yang disampaikan oleh boleh manggil Kang Ade atau Mas Ade nih? Udah Ade ya. Nah itu yang harus diperhatikan bahwa kita harus melihat pemimpin itu secara utuh dari track recordnya
Dan kita juga punya kewajiban untuk selalu monitoring apa yang telah dilakukan, apakah benar itu dari ketulusan hati atau dia emang hanya sekedar pencitraan. Ya kita juga capek kalau pencitraan tapi nggak kerja. Atau kalau kerja tapi kerjanya pencitraan. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi kita juga mesti generasi muda akan ada berada di tangan kalian mahasiswa. Ya. Tolong perhatikan ini. Oke ya. Ini dulu. Gue kurang puas juga nih kalau nggak ini. Tapi singkat ya Bang, singkat Mas. Ya, intinya gini, bahwa tadi saya ingin menegaskan bahwa hukum itu ya kan mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika ada suatu isu tentang masalah tadi study tour segala macam, kemudian hukum itu dibuat. Nah, itulah timbul kemudian surat edaran nomor 64 tersebut tentang study tour. Ya kan? Itu balik lagi kan di situ kan? Masih belum plong nih kayaknya soal aturan. Tadi sudah Mas, tadi Ya sudah kan? Mas. Harus biar adik-adik ini nggak tersesat dengan logical fallacy. Ya, kesesatan dalam berpikir gitu loh. Nah, itu sudah clear tentang masalah itu. Yang kedua gini, kalau masalah pencitraan atau segala macam ya kan melalui media sosial, dunia itu berubah. Bahwa kita ini sekarang tidak hidup di ruang hampa. Itu paling penting. Dan salah satu bentuk pertanggungjawaban dari seorang pejabat itu adalah ya kan, itu untuk mempertanggungjawabkan ya kan kinerjanya ya tidak berada di ruang hampa. Orang nggak tahu ini kerjanya ngapa. Nah, ini sekarang saya kasih komparasi ya. Saya pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri mengakui begitu banyak program-program yang dia sudah lancarkan tapi tidak terserap oleh masyarakat karena komunikasi yang kurang baik. Itu pentingnya. Pentingnya komunikasi yang baik. Oleh karena itu yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ya kan? Dia salah satu bentuk pertanggungjawaban dia dalam kerja-kerja dia selalu merekam apa ya dan mendokumentasikan seluruh kegiatan-kegiatan dia. Itu bentuk pertanggungjawaban dia terhadap publik, bentuk interaksi dia terhadap publik. Silakan mau komen yang mau komen yang kritik akan diterima oleh dia, ya kan akan disalurkan dan begitu juga sebaliknya. Itu akan menjadi suatu hal yang kerja ya untuk rakyat lah ya. Ya, seperti itu. Ya mungkin ya buat teman-teman mahasiswa yang barangkali ke depan jadi pemimpin, saya ingin cuma sampaikan, iya dalam konteks pemilihan langsung kayak sekarang, popularitas, modal jadi pemimpin itu memang katakanlah popularitas media sosial itu penting. Tetapi ketika Anda sudah jadi pemimpin, gak cukup cuma di situ. Perlu keterampilan teknis, perlu kerja-kerja teknokratis, perlu hal-hal yang lebih substantif ketimbang sekedar viral di media sosial. Jadi jangan cuma sekedar ngelihat, waduh ini viral, lalu kemudian terkonversi jadi suara, lalu itu saja fokusnya. Lebih penting juga hal-hal yang lebih teknis, bagaimana misalnya mempertimbangkan sebuah kebijakan publik dengan matang, dengan kajian akademis yang matang. Karena ini sebuah kebijakan publik ketika sudah diluncurkan, dampaknya itu ke masyarakat. Kang Tony. Gitu lah. Saya pikir cuma itu. Makasih. Kalau saya sih setuju ya, setiap kerja itu di-upload di media sosial itu saya setuju. Oh, oke. Ya, karena saya sendiri juga punya media sosial. Jadi masyarakat jadi tahu. Hanya saja kalau tadi temanya pencitraan atau bukan, itu tadi kalau saya berpendapat bahwa kalau gebrakan itu dilakukan ada dasar hukumnya, ya, itu bukan pencitraan. Atau sebelum ada dasar hukumnya kemudian disampaikan dalam media sosial, segera eksekusi. Segera buatkan peraturannya. Itu juga bukan pencitraan. Tadi ada tuh aturannya? Nah, peraturan surat edaran nomor 64 tanggal 4 Mei 2024 ya. Itu sifatnya itu himbauan. Jadi saya mengkritisi begini. Saya sarankan ya, memberi saran karena sesuai dengan pasal 1 angka 41 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, masyarakat ini boleh berpartisipasi untuk memberikan saran dan masukan. Oke. Jadi supaya jangan terkesan ada kesewenang-wenangan dalam memberikan sanksi kepada kepala sekolah, kepada institusi pendidikan, penyelenggara institusi pendidikan yang dinilai melanggar
surat edaran, ya, maka harus dikeluarkan instruksi gubernur yang jelas isinya itu larangan. Karena kalau surat edaran nomor 64 Kesra tahun 2024 yang diterbitkan pada zamannya PJ Muhyiddin, ya, PJ Gubernur Jawa Barat, itu sifatnya himbauan. Surat edaran itu tidak mengatur sanksi, tidak melarang tegas, tidak ada di situ dilarang, hanya himbauan. Nah, sehingga ya, penerapan sanksinya itu mengacu kepada penerapan sanksi peraturan pemerintah, di mana secara umum saja kalau menentang kebijakan atau tidak melaksanakan kebijakan pimpinan, hanya itu. Tetapi kalau mau serius, ya, kalau memang benar-benar serius, silakan. Ya, saya tunggu, buatkan instruksi gubernur tegas, dilarang study tour keluar wilayah Jawa Barat. Baru itu saya acungi jempol. Ya, tapi Mas Tony, kalau kita lihat katanya masih bersifat imbauan, tapi sebagai pejabat publik, kita harus memahami imbauan itu harus sebenarnya dipatuhi. Memang bahasa komunikasi politiknya sangat halus. Tapi himbauan itu harus dipatuhi. Artinya tidak perlu langsung ada instruksi, tapi himbauan itu akan membuat sebuah gerakan bahwa pejabat publik itu patuh kepada kondisi yang ada pada saat ini. Ya, supaya tidak argumentatif, tidak pro kontra, Bu. Jadi kalau himbauan itu tidak ada secara tegas, hanya sifatnya himbauan. Tapi kalau larangan itu tegas. Jelas ada sanksinya, ini juga ya. Sudah dikritisi oleh anggota DPRD dari Partai P3, Pak Zaini. Ya, seperti itu dia menyampaikan. Kalau berani buat larangan yang jelas gitu. Jangan ngambang gitu. Jadi supaya pemberian sanksi itu tidak dinilai. Kan orang menilai boleh-boleh saja, Bu, sebagai masyarakat. Banyak loh ya. Ketika Kang Deddy Mulyadi memutasi kepala sekolah yang di Depok, ada yang berpendapat itu tindakan kesewenang-wenangan. Betul tidak? Nah, supaya tidak argumentasi seperti itu, kan gitu. Maka dibuatlah instruksi gubernur yang dengan tegas isinya melarang. Oke, kami kepada instruksi Bapak Ibu, kita kembali sesalah yang hanya di catatan. Ini masyarakat kasih masukan ke pemerintah. Ya, Bang Ade Hermando. Oke. Memang kadang masyarakat itu menilai dari tampilan luar. Karena kalau tampilannya sudah meyakinkan dengan pakaian BHS, biasanya masyarakat percaya, Maria. Wah, itu dia, ganteng paten lah ini Andrew Medan. Maria juga ya. kan, biru merona ya. Terima kasih BHS selalu mensponsori kami, itu pula ya. Semoga tampilan luar yang dilihat oleh masyarakat gitu ya. Sesuai dengan aturan yang juga di kebijakan yang dijalankan. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami Catatan Demokrasi. Kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bersuara malam hari ini untuk Jawa Barat. Boleh sambil berdiri, Bapak Ibu boleh sambil berdiri bersalaman. Ada yang dukung Deddy, ada yang kontra sama Deddy. Warga Depok, warga Bogor ya. Namanya pejabat publik harus siap dikritisi, dicaci, dimaki. Kalau dipuji sudah biasa ya. Terima kasih banyak Mas. Kita harus tutup Catatan Demokrasi malam ini. Terima kasih banyak teman-teman mahasiswa, teman-teman Gen Z, mana suaranya? Terima kasih semuanya. Saya Andrew Medan Mercury. Saya Maria Segaf. Kita berdua pamit. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh